Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ridho Adi. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Buya Hamka Berkisah Tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penerbit Republika yang sudah memberikan free copy buku ini, sehingga saya dapat mereview buku ini. Nah, buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Muhammad Saribi, seorang penulis dan penyair yang lahir pada tahun 36. Beliau ini mulai nulis tahun 55. Tahun segitu bahkan ibu saya belum lahir. Jadi buku ini ia tuliskan berdasarkan dari apa yang dikisahkan oleh Buya Hamka kepada beliau. Nah, ini saya membayangkan betapa indahnya ya seandainya saya ini yang jadi Muhammad Saribi. Kemudian saya ini duduk ngopi bersama Buya Hamka sambil mendengar kisah-kisah agung dari Nabi Muhammad yang penuh hikmah ini. Wah, pasti luar biasa. Saya akan bersedia menemani beliau ngopi sampai ceritanya tuntas. Nah, kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Alif Republika. Harganya 85.000, jumlah halamannya 282 halaman. Nah, buku ini ditulis dengan gaya penceritaan yang indah, alurnya maju, ya sesuai dengan timeline kehidupan Nabi Muhammad semenjak sebelum beliau lahir sampai wafatnya beliau. Nah, ini juga cover bukunya juga saya lihat bagus. Kemudian di dalam bukunya pun juga ada beberapa gambar pendukung yang mempermanis buku ini, sekaligus menambah ilustrasi mengenai buku ini. Kemudian ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya adalah kutipan yang ada di belakang buku ini. Saya bacakan kutipannya ya. Jadi, cucu-cucuku, kalau kita sedang menghadapi kesulitan, jangan keluhkan kepada orang lain. Kesulitan hidup kita ini belum seujung kuku kesulitan dan penderitaan yang harus dihadapi Nabi Muhammad. Pada Al-Quran diajarkan bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu dapat kita lihat kalau manusia meletakkan iman di dalam hatinya. Riwayat nabi-nabi sebenarnya merupakan tamsil atau ajaran kehidupan. Perjuangannya membawa risalah kebenaran, persamaan, dan kebebasan. Wah, keren kan? Keren ini. Nah, kemudian yang membuat beda buku ini dengan buku-buku lainnya yang berkisah tentang Nabi Muhammad adalah mengenai gaya penceritaan. Jadi gaya penceritaan ini khas Buya Hamka banget. Pilihan kata atau diksinya itu klasik tapi mewah. Dan juga kalau teman-teman pernah membaca bukunya Paulo Coelho, itu saya menilai bahwa gaya penceritaannya itu masih lebih bagus Buya Hamka dibandingkan Paulo Coelho. Karena saya juga membaca beberapa karya Paulo Coelho. Kemudian buku tentang kisah Nabi yang pernah saya ketahui adalah buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Haikal. Itu bukunya sangat tebal sekali. Dulu saya pernah baca itu di perpustakaan saat SMA. Tapi kalau anak zaman sekarang baca itu mungkin sudah takut duluan karena saking tebelnya. Dan kalau dibawa kemana-mana kan berat. Nah, sedangkan buku ini enteng, ringan. Bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarga. Jadi yang beli, misalnya ibunya, ini bisa dibaca sama bapaknya, anaknya, atau pembantunya. Ini bisa baca semua. Karena ini memang sasarannya untuk semua umur. Kemudian juga mengenai ini, saya berlupa, ini justru ini yang paling penting. Jadi mengenai perspektif Buya Hamka terhadap kisah Nabi Muhammad. Jadi beliau ini mencocok-cocokkan gitu, bagaimana kisah Nabi Muhammad itu juga terjadi di peristiwa kehidupannya. Misalnya gini, ketika Nabi Muhammad itu kehidupannya susah, ditinggal ayah ibunya. Ini Buya Hamka juga mengalami bagaimana saat ayah ibunya ini bercerai. Jadi dia bingung mau ikut siapa nih. Kalau Buya Hamka ikut bapaknya, maka dia nanti punya ibu tiri. Kalau mau ikut ibunya, nanti dia punya bapak tiri. Dia bingung gitu. Nah, kemudian juga dia waktu itu bapaknya Buya Hamka itu kan memang
sangat menentang Belanda, sehingga Buya Hamka ini nggak boleh sekolah di sekolah Belanda. Sehingga ketika teman-temannya itu membaca buku-buku bagus, buku-buku Belanda, buku-buku Inggris, terus mereka terjemahkan, Buya Hamka itu hanya bisa membaca buku-buku Arab dan kemudian menerjemahkannya. Tetapi justru disitulah hikmahnya. Dia jadi semakin menggali ilmu-ilmu agama. Ada hikmah yang tersembunyi di balik kesulitannya itu. Nah, kemudian salah satu kisah yang ia cuplik adalah mengenai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum Quraisy. Buya Hamka menceritakan bahwa hal tersebut juga pernah dialami oleh bangsa kita sendiri, yaitu ketika Bapak Cokro Aminoto itu memberikan istilah hijrah ketika saat itu bapak-bapak proklamator kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, ini melakukan hijrah ke Yogyakarta supaya menghindari tekanan dari Belanda. Nah, di sana mereka disambut dengan hangat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan rakyatnya. Sebagaimana sahabat-sahabat Ansor ini menyambut Nabi Muhammad. Makanya betul, dua kota yang saya kangen itu Madinah dan Jogja. Nah, dari kota Jogja itu pemerintahan diatur dari sana. Mereka mulai menyusun rencana supaya kembali menguatkan kekuatan negara kita. Nah, itu kan juga sama, esensinya sama, hijrah untuk menghindari tekanan dan membangun kekuatan. Nah, di sini adalah yang saya lihat adalah kejelian-kejelian dari Buya Hamka menangkap momen-momen yang terjadi pada kisah Nabi Muhammad dan mencocokkannya atau mengambil keterkaitannya dengan kisah-kisah yang dialaminya sendiri atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya sendiri. Ini yang menjadikan khas buku ini. Pandangan-pandangan pribadi dari Buya Hamka sendiri yang bikin buku ini khas. Kemudian dari sisi hal-hal yang menarik bagi saya itu ada di halaman 7, yaitu mengenai bagaimana sih gagahnya kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, saat menghadapi pasukan gajah. Jadi ceritanya Gubernur Abraha ini sudah mau menyerang Mekah. Kemudian datang Abdul Muthalib. Gubernur Abraha kaget. Ada urusan apa Anda berani ketemu saya? Gitu katanya Abraha. Abdul Muthalib pun dengan tenang ngomong, tolong bebaskan unta-unta saya dan unta-unta warga saya. Wah, Gubernur Abraha kaget. Ini orang Ka'bahnya mau dihancurkan kok malah ngurusi unta. Dia kaget. Wahai Tuan Abdul Muthalib, respek saya hilang kepada Anda. Saya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi justru Anda sibuk ngurusi unta-unta Anda dan warga Anda. Nah, dengan tenang dan kerennya, Abdul Muthalib itu menjawab seperti ini. Kita ini mempunyai hak sendiri-sendiri yang kita urus. Saya di sini mengurus unta-unta saya, sedangkan Ka'bah itu sudah ada yang punya, yaitu Allah. Maka Allah sendirilah yang akan melindungi. Nah, betapa jawaban ini merupakan jawaban yang keren yang muncul dari kepercayaan diri yang tinggi, keimanan yang tinggi, bahwa Allah itu akan melindungi Ka'bah. Nah, itu juga menurun pada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ini dibujuk oleh pamannya Abu Thalib supaya meninggalkan seruan dakwahnya kepada kaum Quraisy di Mekah. Abdul Muthalib karena saking sayangnya sama keponakannya sempat bilang agar Muhammad menghentikan seruannya. Tetapi dengan tegas dan kokohnya Muhammad menjawab, wahai pamanku, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan seruan ini, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkannya sampai aku yang binasa atau mereka yang binasa. Keren. Jawaban yang tegas, teguh, dan kokoh. Nah, itu juga bersumber dari keimanan yang tinggi dan keyakinan yang dalam. Kemudian di sini juga ada beberapa pembelajaran dan hikmah yang bisa saya petik, yaitu ketika kecil, Nabi Muhammad itu oleh ibunya, Siti Aminah, itu
susukan ke seorang wanita dusun yang bernama Halimah. Karena memang sudah menjadi budaya di bangsa Arab saat itu, supaya anak itu tumbuh dengan sehat, maka anak itu akan disusukan kepada ibu susu yang tinggal di desa. Karena di desa itu udaranya sangat segar, di sana akhlak penduduknya masih bagus, masih sopan, santun. Harapannya Muhammad tumbuh menjadi seorang anak yang baik. Sedangkan Mekah saat itu sudah dianggap sebagai kota dengan pengaruh yang buruk. Karena saat itu banyak penduduknya yang mabuk-mabukan, riba, judi. Padahal saat itu belum ada internet. Bayangin kalau zaman sekarang. Itu mungkin kota sama desa mungkin udah nggak ada bedanya mungkin zaman sekarang. Nah, ternyata benar. Di sana Nabi Muhammad itu tumbuh menjadi anak yang baik. Dan juga ini, dari kisah ini juga saya dapat pelajaran bahwa memberikan lingkungan yang baik bagi anak itu penting. Karena susah sekali ya melawan faktor lingkungan. Bahkan seorang nabi, seorang calon nabi yaitu Muhammad, itu dulu pernah diajak oleh teman-temannya itu melihat sebuah tarian, tentunya yang nari wanita. Nah, saat tarian itu berlangsung, Nabi Muhammad itu ketiduran. Karena Nabi Muhammad benar-benar dijaga oleh Allah. Sedangkan saya kalau saya melihat, mungkin saya nggak tidur. Mungkin saya tidurnya kalau lagi di kelas mungkin barangkali. Kalau Nabi Muhammad justru dijaga dari hal-hal seperti itu. Makanya itu saran sendiri buat saya agar ketika menghadapi lingkungan buruk, itu jangan sok kuat, jangan sok hebat bisa menghadapi lingkungan yang jelek. Kalau nggak kuat sudah kabur aja, hindar lingkungan yang buruk. Jangan sok-sokan menjadi lilin yang menerangi kegelapan. Mending jagalah lilin itu supaya nggak padam, supaya besar, ketika sudah membesar apinya, baru boleh. Silahkan menerangi gulita di sekitar Anda. Oke, jadi ngelantur saya. Oke, kemudian hal menarik lainnya, ini yang saya lihat, ini adalah mengenai ini, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad ini terbentuk. Jadi gini, Nabi Muhammad itu sering melakukan perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan ketika diajak ibunya, Aminah, untuk mengunjungi makam bapaknya. Setelah itu saat hidup bersama pamannya, Muhammad juga diajak pamannya untuk melakukan perjalanan dagang dari suatu kota ke kota lain. Beli barang di kota A dengan harga murah, dijual di kota B di harga yang mahal. Nah, di situ Muhammad mendapatkan pelajaran untuk bersikap sopan, santun, ramah, sehingga dia menarik banyak pembeli. Jadi ternyata orang beli itu melihat kepada siapa yang jual. Kalau yang jual itu menarik, sikapnya, akhlaknya bagus, maka itu akan laris dagangannya. Nah, itu sudah dipraktekkan Muhammad sejak beliau muda. Kemudian ketika malam tiba dalam perjalanan, Nabi Muhammad itu suka melihat, memandangi langit, melihat bintang-bintang yang berhamburan di langit. Kemudian merenungi alam semesta, betapa alam semesta ini indah sekali. Betapa alam semesta ini sangat seimbang. Ada terbit, ada terbenam, ada matahari, ada siang, ada malam. Itu dia mengagumi keteraturan yang ada di bumi ini. Kira-kira siapa ya yang mengatur ya kok bumi ini begitu indahnya? Itu ketika berusia 12 tahun, itu Muhammad sudah berpikir seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah ketika perjalanan beliau dalam mengembala kambing. Zaman dulu, namanya mengembala kambing itu nggak mungkin di kota Mekah, pasti di luar kota. Karena di Mekah ini sudah jarang ada padang rumput. Dia mengembala sampai keluar kota, bahkan sampai berhari-hari nggak pulang, Nabi Muhammad itu. Jadi sambil pergi mengembala, dia tuh tidur di alam terbuka. Itu dia juga kembali merenung. Merenung betapa indahnya dunia ini. Kemudian merenung, kok ya masyarakatku ini kok rusak ya, kenapa ya gitu loh. Itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian kalau saya diminta mengambil kesimpulan, sebenarnya buku ini isinya apa sih? Dalam 3 kata saja. Maka saya bisa katakan buku ini adalah jembatan yang indah. Apa tuh maksudnya? Jadi dengan membaca buku ini, teman-teman nantinya akan semakin tertarik untuk mendalami kisah Nabi Muhammad. Mungkin setelah ini akan penasaran, gimana sih kisah Nabi Muhammad yang lebih lengkap,
yang mungkin di sini nggak ada karena saking singkatnya buku ini. Tapi ada di buku Sirah-Sirah Nabawi yang tebal. Teman-teman yang awalnya merasa berat membaca buku Sirah Nabawi yang tebal, itu sekarang akan antusias karena sudah tahu secara garis besar, secara milestone-nya kehidupan Nabi Muhammad itu seperti apa. Mulai dari kelahiran, bertumbuh, berdagang, mendapatkan wahyu, kemudian perjuangan dakwah di Mekah, Madinah, menghadapi perang, sampai wafatnya, itu sudah ibaratnya sudah tahu. Maka ketika membaca buku sirah, itu akan semakin detail. Oh, ternyata di perang Tabuk itu ada kisah-kisah seperti ini yang mungkin belum terungkap. Oh, di kisah perang Uhud ada kisah-kisah yang menarik. Di perang Badar juga ada kisah yang lebih detail yang tentunya nggak akan mampu dikisahkan oleh buku yang tipis ini. Tapi percayalah, dengan baca buku ini akan terbangun kerinduan, akan membuat penasaran, karena memang bahasanya indah sekali. Bahasanya indah sekali. Oke, terakhir di ending buku ini, penulisnya ini berkata bahwa semoga Allah ridho dengan tulisan ini. Dan saya pun berharap semoga Allah juga ridho terhadap review buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.